Bang, gimana caranya video bisa FYP di Facebook Pro? Pertanyaan ini sering sekali aku dapatkan di kolom komentar di YouTube atau di kolom komentar di Facebook Pro juga. Nah, jadi kita akan bahas dan ulas secara detail di sini ya teman-teman. Yang pertama, apa aja yang bisa membuat video kita itu FYP? Oke. Nah, gimana trik-triknya biar FYP juga nanti kita akan omongin di sini. Yang pertama, FYP itu kita bahas dulu ya. Kata FYP atau FYP sebenarnya bahasa Inggris sih, for your page. Istilah ini muncul pertama kali di TikTok ya teman-teman, karena di TikTok itu ada istilah for your page. Nah, jadi ketika video-video itu muncul di beranda-beranda orang, maka dikatakan FYP atau FYP lah kita kenalnya. Itu pertama kali muncul di TikTok. Nah, jadi adopsi digunakan di platform sosial media lain seperti di Facebook. Ketika dia rame, viewsnya itu dikatakan dia FYP atau FYP. Jadi FYP itu ya bisa dikatakan adalah videonya direkomendasikan ditonton banyak orang. Kalau di YouTube itu direkomendasikan istilahnya ya. Nah, kalau di Facebook Pro juga itu sebenarnya direkomendasikan. Bukan FYP, tapi kita karena sudah sering dengar istilah FYP, nah jadi kita sering pakai istilah itu. Apa yang membuat video kita ini FYP? Siapa yang membuat video kita ini FYP? Yang pertama, siapa yang membuat video kita ini FYP? Yang membuat video kita ini FYP adalah penonton konten kita. Bukan dari metanya, bukan dari sosial medianya. Oke, itu perlu digarisbawahi dulu. Bagaimana cara penonton ini membuat video kita ini FYP? Caranya adalah ketika mereka, para penonton-penonton di Facebook kita nih, melakukan interaksi di dalam video kita atau di dalam konten kita, semakin banyak interaksi yang dilakukan orang ya, bukan kita yang melakukan interaksi ke konten orang lain, tapi orang yang menonton video kita melakukan interaksi di dalam konten kita, itu akan membuat video kita FYP atau semakin dia direkomendasikan. Jadi masing-masing like, komen, dan share itu punya nilai tersendiri. Misalkan ada satu orang yang komen akan disebarkan ke beberapa orang. Nah, ada dua orang yang komen lagi akan disebarkan lagi konten kita ke beberapa orang. Begitu cara mainnya nih di Meta nih. Hampir sama sih dengan sosial media yang lainnya. Jadi adanya interaksi di dalam konten kita, entah itu ada orang yang like, ada orang yang komen, dan ada orang yang share. Tapi perlu digarisbawahi, interaksi yang ada di sini adalah interaksi organik, bukan interaksi orang SKSD. Jadi sekarang ini lagi gencar orang SKSD ya, sok kenal sok dekat di Facebook Pro, padahal dia cuma sekedar komen, sekedar like, tidak menonton video kita nih. Jadi hati-hati, bahaya kalau video kita atau konten kita tidak ditonton oleh viewers, kemudian mereka tiba-tiba langsung nyepam komen, salam interaksi, salam apa yang tidak ada kaitannya dengan video kita. Itu bisa merusak retensi video kita, dan video kita ya stuck viewsnya di situ-situ aja, gak bisa berkembang. Makanya tidak heran banyak teman-teman kita nih yang pemula, komentarnya banyak sampai puluhan, tapi viewsnya mentok di 100, 200. Fix itu retensi video teman-teman rusak gara-gara komentar orang yang tidak sesuai dengan videonya, komentar tapi tidak nonton videonya sampai akhir. Itu fix retensi videonya rusak. Berbeda kalau video kita nih muncul di beranda orang, kemudian mereka menonton video kita sampai selesai, kemudian terjadi di situ like, komen, atau dibagikan videonya,
maka akan semakin naik views-nya. Jadi hati-hati buat yang kena SKSD. Kalau sudah terlanjur SKSD gimana bang? Kalau aku nih ya, kalau ada komentar-komentar yang tidak sesuai dengan video, misalkan videonya tentang kita bahas tentang makanan, tiba-tiba dia bilang salam interaksi. Ini aja nih, di blok aja yang begitu-begitu, itu merusak retensi video kita. Atau dihapus komentarnya, atau di hiding komentarnya, bisa tuh ya, disembunyikan komentarnya. Oke, nah jadi yang membuat video kita itu FYP adalah penonton kita itu sendiri, bukan dari sistem metanya. Lalu apa yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa memainkan perasaan penonton kita. Bagaimana kita bisa memainkan emosi penonton kita. Kalau dengan video-video yang kita tampilkan bisa menampilkan emosi penonton kita, entah itu emosi negatif, entah itu emosi positif. Intinya di situ nanti ketika penonton kita ini emosi, dia mau komen negatif, mau komen positif, itu akan membuat video kita FYP. Mau share lagi gitu ya. Makanya banyak video-video yang mungkin menurut teman-teman itu adalah konten sampah yang tidak pantas ya dilihat oleh orang, kok dia bisa FYP? Karena banyak komentar di situ. Ada komentarnya negatif. Nah, komentar itu yang membuat videonya orang itu jadi FYP. Karena banyak interaksi di situ. Contohnya beberapa hari ini ya, ke belakang ini ada viral tuh. Konten kreator, emak-emak yang pengen viral, yang joget-joget terus dia buka tuh ininya apa? Dasternya dan kelihatan dia punya aurat. FYP kan tuh. FYP-nya karena komentar-komentar yang ada di situ. Dia di like, dia di share, dia di komentar. Walaupun komentarnya negatif, itu bisa buat videonya FYP. Nah, jadi si emak-emak ini nih, kalau dia sengaja konten seperti itu ya, dia itu artinya dia sudah berhasil memainkan perasaan penontonnya. Perasaannya, emosinya, emosi marah di situ. Nah, jadi emosi orang ini harus kita bisa kuasai. Ya, biar orang mau komen, mau like video kita, mau share. Ya, tentunya tidak hanya video-video negatif aja yang bisa menyentuh perasaan orang. Misalkan video-video positif, video berbagi, video yang relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan viewers kita, itu bisa menyentuh perasaan orang. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu namanya emotional hook. Jadi gimana video-video kita ini bisa menyentuh perasaan orang, terus mereka mau berinteraksi di dalam video kita. Gitu. Jadi begitu konsep FYP itu. Jadi konten yang paling penting itu adalah interaksi itu sebenarnya dalam FYP itu ya. Adanya interaksi dalam konten kita. Banyak konten-konten yang justru konten-konten pendidikan, konten-konten edukasi, nggak FYP. Karena orang di Facebook nih cari hiburan, bukan cari belajar mereka. Jadi orang di sosial media banyak kan cari hiburan. Makanya konten-konten edukasi itu agak sedikit peminatnya. Tapi kalau dikemas dengan ya hiburan, mungkin bisa jadi lebih banyak peminatnya. Nah, jadi coba kita ini kuasai yang namanya emotional hook. Gimana caranya video kita itu bisa memancing emosi penonton kita sehingga orang mau komen. Kalau kita sudah kuasai itu, insya Allah video-video kita akan FYP. Begitu ya teman-teman informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini masih pemula di Facebook Pro. Ini waktunya cukup dulu, nanti kita bahas ya di video berikutnya trik-trik konten biar FYP-nya dan hook-nya seperti apa. Wassalamualaikum.